Em, Dion, aku benar-benar senang karena kamu sekarang sudah benar-benar berubah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau boleh aku tahu, kamu kenal model ini dari mana ya? Yang waktu kemarin itu yang kamu nemenin aku acara fashion show. Nah di situ kan aku bilang ada satu model yang bagus banget. Nah itu Anita yang jadi brand ambassador aku. Alhamdulillah. Sepertinya Maya nggak tahu hubungan aku dengan Anita. Kebahagiaan Rehan itu nggak bisa membuat aku cemburu dan nggak bisa membuat aku marah. Terserah kamu deh. Akhirnya Rehan bisa menemukan perempuan yang cocok dengannya. Bunda pasti sangat bahagia mendengar hal ini. Aku harus segera memberitahu Bunda. Bunda, aku ingin mengatakan satu hal sama Bunda mengenai Rehan. Memangnya ada apa dengan Rehan? Kenapa? Rehan belum pulang juga. Saat ini Rehan sedang makan berduaan di restoran bersama Bella. Benarkah itu, Najwa? Ibu rasa mungkin itu hanya makan malam biasa. Kamu nggak perlu cemburu. Aku sama sekali nggak cemburu, Bunda. Tapi kenapa kamu nggak cemburu? Apa Bunda masih ingat dengan kesepakatan kita? Bunda ingin sekali memiliki cucu dari keturunannya Rehan. Kalau memang Rehan dan Bella itu berjodoh, aku mau menggendong keturunan Rehan. Walaupun itu bukan dari rahim aku. Najwa, apa yang kamu katakan itu benar-benar tulus. Iya, Bunda. Keinginan aku cuma satu. Yaitu melihat Rehan bahagia. Walaupun kebahagiaan itu bukan untuk aku, Bunda. Apakah Najwa benar-benar tulus mengatakan hal itu? Kalau memang benar, itu artinya Najwa benar-benar tulus mencintai Rehan. Tapi apapun yang terjadi, saya sama sekali tidak sudi mempunyai menantu seperti kamu, Najwa. Gila ya. Aku udah capek-capek ngikutin Rehan sampai ke restoran. Dan Najwa biasa aja. Padahal jelas-jelas dia sama sekretarisnya ada apa-apa. Aneh banget sih Najwa. Anita, kamu dari mana sih? Malam-malam begini baru pulang. Mami gak usah kepo ya. Kamu itu seorang ibu, punya anak yang mesti kamu urus, Anita. Kamu nggak bisa lepasin tanggung jawab kamu begitu aja. Mami mau ngurus hidup aku. Mami inget ya, Mami di sini tuh cuma numpang doang, jadi nggak usah banyak ngomong ya. Oke. Mami tidak akan ngomong lagi sama kamu. Kamu urus bayi kamu. Dan sekarang malam ini bayi kamu tinggal di kamar kamu. Untuk saya, pegang. Taj, maafin Mami ya. Mami pulang malam-malam gini. Kok aku selalu ingat Mumtaznya Mayang ya? Padahal aku sendiri juga punya Mumtaz. Aku rasa ibu kamu sudah tidur. Sebaiknya aku kembali lagi ke kamar itu ya. Maafin aku ya, Mas. Gara-gara aku
kamu jadi harus berkorban dalam sandiwara ini. Aku justru bersyukur sekarang. Dengan kondisi seperti ini, Mumtaz bisa mendapatkan tempat yang layak buat dia. Bahkan kasih sayang seorang ibu yang kamu berikan. Halo Anita. Anita, untuk apa dia nelfon Mayang malam-malam begini? Apa ada hal penting yang ingin dikatakan ke Mayang? Atau jangan-jangan... Halo Mayang, gimana kabar anak kamu? Mumtazku baru aja tidur. Oh ya, Mumtaz juga baru aja tidur. Aku khawatir kalau sampai Mayang dan Anita terlalu dekat, itu bisa membongkar penyamaran aku. Kamu kenapa nelpon Anita? Pasti kamu kangen ya sama Mumtazku. Iya, tadi pas aku lagi tidurin Mumtaz aku tiba-tiba keinget Mumtaz kamu, jadi aku telepon. Ya, mungkin karena nama bayi kita sama kali. Jangan-jangan mereka berdua saling tukar informasi tentang alasan kenapa mereka menamakan bayiku dengan Mumtaz. Ya udah, anak kamu udah tidur kan? Sebaiknya kamu juga tidur juga ya. Terima kasih Anita. Selamat malam. Iya, bye Mayang. Mas, kamu sakit? Enggak. Aku cuman kurang tidur kayaknya. Tapi kok kamu tiba-tiba pucat gitu sih? Mungkin ada baiknya sekarang aku masuk kamar tamu dan istirahat. Kamu juga jangan lupa, kamu harus istirahat ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, kamu masih belum tidur? Aku mana bisa tidur kalau kamu belum pulang. Aku minta maaf Najwa, karena kamu jadi tidur larut. Nggak apa-apa kok. Oh ya, aku udah siapin air hangat buat kamu mandi. Oke, terima kasih Bella. Astagfirullah, apa yang sudah kukatakan? Kenapa aku menyebut nama Bella? Maafkan aku Najwa, aku tidak sengaja menyebut nama Bella. Nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu sekarang aku bikinin teh dulu buat kamu ya. Ya Allah, aku ini kenapa? Kenapa nama Bella bisa terucap? Aku harus bicara padanya. Kenapa Rehan memanggil aku dengan sebutan Bella? Apakah ini ketidaksengajaan atau memang Rehan sudah punya perasaan kepada Bella? Najwa, aku merasa tidak enak. Ini semua karena tadi aku bicara banyak dengan Bella, makanya aku terbawa-bawa menyebutmu dengan nama Bella. Nggak apa-apa kok Rehan. Kamu kok malah panik kayak gini sih? Yakin kamu tidak apa-apa? Iya, aku bisa ngerti kamu pasti sering banget ngobrol sama Bella, maka dari itu kamu sampai salah sebut. Tapi aku nggak masalah, kamu kenapa harus sampai panik kayak gini? Ya, pastilah. Aku kan merasa tidak enak. Bagaimana mungkin seorang suami menyebut nama lain pada istrinya sendiri? Setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, Rea. Aku nggak apa-apa, aku. Terima kasih Najwa. Terima kasih karena kamu mengerti. Buat aku? Oke. Saya sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarkan
Rehan menyebutkan nama lain. Nama Bella. Selain nama Najwa. Saya harus segera membelikan Bella hadiah-hadiah. Supaya Bella merasa nyaman dengan hubungannya dengan Rehan. Karena saya, ibu mertuanya, menyetujui hubungan Bella dengan Rehan. Ya ampun Aldi, akhirnya kamu pulang juga. Wanita, aku datang ke sini bukan untuk menemui kamu. Aku datang ke sini karena aku hanya ingin bilang sama kamu. Kalau kamu adalah perempuan yang paling bodoh, wanita. Maksud kamu apa ya? Kamu sama sekali tidak tahu. Aku sudah bohongin kamu, wanita. Aku sudah menipu kamu. Dan kamu sudah makan tipuan aku mentah-mentah. Selama ini kamu sudah membohongi kenyataan tentang siapa orang tua daripada Mumtaz. Apa kamu pikir anak yang selama ini ada sama kamu itu anak kamu? Anita, sekarang kamu jadi perempuan yang kebingungan. Apa kamu sadar dan kamu yakin kalau anak yang selama ini kamu gendong adalah anak kamu? Jadi selama ini kamu nipu aku, kamu bohongin aku. Kamu keterlaluan banget sih. Ya ampun, aku cuma mimpi buruk. Ini bayi siapa sebenarnya? Kok aku bisa mimpi kayak gini sih tentang Aldi? Jangan-jangan ini cuma permainan Mami lagi. Mami! Mami! Mi, aku nggak mau tidur sama dia. Mami aja yang tidur sama bayi ini. Anita, bayi ini bayi kamu. Setiap malam dia harus tidur sama kamu, Anita. Itu kan kata Mami. Tapi sayangnya aku nggak percaya lagi sama Mami. Kamu maunya apa sih sebetulnya? Hah? Apa mau kamu? Sebelum Aldi temuin aku dan bilang kalau itu anak aku nggak mau ngurusin. Mami aja yang ngurusin. Oke, kalau kamu nggak mau urus, Mami yang akan urus bayinya Aldi ini. Bagus, tapi nggak di rumah ini. Di luar. Oke? Maksud kamu di luar di mana? Terserah Mami di mana. Asal jangan di rumah ini. Dan nanti untuk biaya perawatan aku bisa kasih 2 juta dalam sebulan. Kamu nggak bisa memperlakukan Mami seperti ini. Bayi ini tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab Mami. Pilihannya cuma 2. 2 juta dalam sebulan atau nggak sama sekali. Pilihan yang menyebalkan. Kalau aku nggak turuti Anita, aku nggak dapat 2 juta. Untuk sementara, aku harus ikuti permainan Anita. Tapi nanti, lihat aja kamu Anita. Apa yang akan Mami perbuat sama kamu. Kenapa diem? Sekarang juga keluar dari sini dan bawa anak itu. Kenapa sih? Nasib yang buruk bertubi-tubi. Dion! Mami? Mami ngapain malam-malam kesini? Mami diusir lagi sama Anita, Dion. Mami bikin masalah apa lagi sih? Kamu nggak usah sok polos atau sok nggak tahu. Pasti kamu cerita macem-macem kan soal bayi ini sama Anita. Kalau nggak dia nggak mungkin ngusir Mami malam-malam. Sok polos gimana maksud Mami? Mami itu udah bikin kesalahan besar, Mi. Aku sama sekali nggak pernah ngomong apapun ke Anita. Kalau kamu nggak cerita apa-apa, kenapa Mami diusir, Dion? Kenapa?
Mami nggak boleh menyalahkan orang lain atas kesalahan Mami sendiri. Mami udah resmi mengadopsi bayi ini. Berarti sekarang bayinya adik aku. Dan Mami harus mulai merawat bayinya. Sekarang lebih baik kita pulang. Terpaksa kita harus pulang ke kontrakan kamu, Dion. Tuh kan ibu lihat, Den Farhan tidur sendirian. Kenapa ya? Mereka masih tidur terpisah. Berarti kemarin Neng Mayang alasan, Bu. Bilangnya Den Farhan meriang karena asinya kedinginan. Aku harus bicara sama Mayang.